Bang, kenapa jam tayang saya tidak masuk dan subscriber saya tidak bertambah-tambah? Nah, menarik untuk dibahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don Gitio. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kenapa jam tayangnya tidak masuk ke penghasilan ya. Kalau belum monet kan ada di penghasilan tuh jam tayangnya kan. Begitu juga dengan kenapa subscribernya tidak nambah-nambah gitu. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Bahwasanya kenapa eh, kita bahas subscriber dulu kita. Subscriber dulu. Nah, kenapa subscribernya kok nggak nambah-nambah? Nah, ini penting untuk dibahas teman-teman ya. Karena subscriber ini sangat penting sekali. Gunanya adalah yang pertama untuk sebagai syarat monetisasi atau kita bisa mendapatkan AdSense ya, yaitu 1000 subscriber. Nah, kalau kita ngomong subscriber kita tidak nambah-nambah atau mungkin nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi lagi-lagi kita kalau kita membuat sebuah channel atau membuat video itu harus dipastikan dulu target kita apa, target kita siapa. Ya, kalau targetnya jelas, siapa penontonnya jelas, itu pasti ada yang nonton ya, pasti ada yang nonton. Dan kalau video kita ini bermanfaat buat siapapun yang menonton atau siapapun yang mencari informasi itu, pasti dia akan subscribe ke channel kita ya. Pasti akan subscribe ke channel kita karena dia merasa terbantu dan mengharapkan informasi-informasi lainnya yang akan diupload ke channel tersebut. Jadi kita harus evaluasi lagi channel kita ini sebetulnya video yang kita upload bermanfaat tidak gitu kan, bermanfaat buat orang lain atau tidak. Nah, jadi kalau kita membuat video dan kita upload ke channel YouTube kita itu jangan asal saja, jangan asal kita membuat video, nggak tahu penontonnya siapa, atau kita sekedar hanya mengupload video saja, whatever videonya, apapun videonya kita upload. Nah, kalau memang demikian ya pantas gitu ya, yang pantas saja kalau subscribernya tidak ada. Karena eh, pengalaman saya itu ketika kita membuat beberapa channel, khususnya bukan channel ini ya, itu kalau saya membuat video itu bahkan dalam waktu apa namanya satu video aja bisa mendapatkan 1600-an subscriber dalam waktu kurang 3 bulan. Jadi artinya untuk membuat subscriber itu klik channel kita atau penonton itu klik channel kita menjadi subscriber, itu ketika channel itu atau video itu memberikan manfaat kepada penonton yang pasti deh, pasti dia akan subscribe karena akan menunggu informasi-informasi video-video selanjutnya. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita bahas masalah subscriber kita tidak nambah, itu dulu. Jadi kita harus evaluasi terhadap channel kita, video kita. Mudah-mudahan sudah paham ya, apakah video kita ini ada subscribernya atau tidak. Tentunya mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kembali ke 4000 jam tayang atau jam tayang. Kenapa jam tayang saya tidak masuk ke penghasilan? Kalau kita klik di YouTube Studio dan penghasilan itu kan ketahuan tuh. Khususnya video panjang ya, khususnya video panjang. Karena kalau video pendek memang nggak masuk. Kalau video pendek itu kita punya berapapun jumlahnya video pendek atau short video short itu nggak bakal masuk jam tayang. Nah, yang dimaksud di sini harusnya yang video panjang yang lebih daripada 1 menit. Nah, saat ini seharusnya lebih daripada 3 menit karena di Oktober ini kalau menurut informasi dari YouTube bahwa video yang 3 menit itu dianggap sebagai video short. Nah, makanya kalau 4000 jam tayang atau jam tayangnya nggak masuk, karena kalau jam tayang itu tidak real ya, tidak real akan nambah gitu. Dia perlu jeda antara 4, 5 sampai 7 hari. Itu baru masuk ke perhitungan penghasilan di YouTube Studio, dashboard YouTube Studio. Kenapa demikian? Ya itu karena itu kebijakan YouTube ya, kebijakan pihak YouTube bahwasanya mungkin perlu evaluasi apakah penontonnya itu benar-benar penonton real, bukan robot,
atau memang itu bukan spam dan semacamnya, itu perlu dievaluasi, itu kebijakan YouTube. Jadi kita tidak bisa ikut campur kebijakan YouTube. Jadi itu kenapa jam tayang kita tidak masuk. Jadi perlu waktu untuk update ke channel kita. Jadi tidak langsung. Kalau subscriber mungkin hanya 1 jam, 1 hari atau apa itu sudah bisa masuk kalau subscriber lah. Itu. Begitu juga terkait ada beberapa video yang mungkin kena klaim hak cipta, maka jam tayangnya ini hati-hati. Jam tayangnya hati-hati. Harus diperbaiki ya kalau kena klaim hak cipta. Kalau videonya itu asli ya, kalau videonya asli dapat syuting sendiri, terus mungkin yang kena hak cipta adalah mungkin background musiknya, backsoundnya, itu masih bisa diselamatkan ya, bisa diselamatkan. Tapi kalau emang yang kita upload adalah video orang lain, backsoundnya juga yang backsound yang klaim hak cipta, ya itu udah agak berat untuk diperbaiki gitu. Jadi kalau memang video ini adalah video kita sendiri, ngeplok atau apapun namanya, kalau yang video original, terus yang kena klaim hak cipta adalah mungkin backsoundnya atau background musiknya, aman. Secara jam tayang aman, secara video aman. Ya caranya gimana? Caranya kita rubah aja, kita rubah video backsoundnya itu menjadi backsound yang bawaan dari YouTube Studio atau koleksi audionya YouTube, aman. Jadi ini sebenarnya juga trik salah satu mencari jam tayang tercepat sebagai syarat monetisasi hingga 4.000 jam. Itu menggunakan backsound musik. Menggunakan backsound musik yang memang harus klaim, yang diklaim ada hak ciptanya. Kenapa harus ada hak ciptanya? Karena kalau ada hak ciptanya artinya musik itu banyak yang membutuhkan atau banyak yang mendengarkan ya. Atau mungkin untuk relaksasi, hanya sebagai teman bekerja, atau musik pengantar tidur, ya itu bisa jadi. Itu bisa digunakan untuk mengejar jam tayang. Dengan syarat ketika sudah 4.000 jam tayang harus diperbaiki. Backsound musiknya diganti dengan musik yang dari koleksi audio YouTube Studio itu. Judulnya juga dirubah sesuai videonya, ya. Thumbnailnya dirubah, ya. Judulnya dirubah, thumbnailnya dirubah, backsound musiknya dirubah. Ya. Itu aman ya, aman sebagai syarat monetisasi. Jadi nggak usah khawatir kalau dengan catatan videonya adalah asli. Nah itu ya, itu adalah sebagai solusi kenapa jam tayangnya hilang, atau kenapa jam tayangnya tidak masuk, atau kenapa jam tayangnya video-video yang didapat itu dari klaim hak cipta. Solusi-solusinya sudah kita sampaikan. Begitu juga dengan kenapa video kita tidak bisa mendapatkan 1.000 subscriber sebagai syarat monetisasi. Nah itu juga sudah kita sampaikan. Ada satu lagi, ketika kita sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, itu hilang. Jam tayangnya hilang dari penghasilan. Ya, apakah jumlah jam tayang itu hilang? Yang 4, kadang-kadang terus itu 3.000 subscriber, maksud saya 3.000 jam tayang atau 4.000 jam tayang itu hilang. Nah, sebagai gantinya adalah ada tulisan daftar sekarang. Artinya tugas kita selesai. Tugas kita selesai untuk mencapai syarat monetisasi. Jadi sudah tidak mikirin lagi 1.000 subscriber atau sudah tidak mikirin lagi 4.000 jam tayang karena sudah waktunya mendaftar. Program monetisasi. Lagi-lagi untuk mendaftar pastikan bahwa video kita tidak ada yang kena klaim hak cipta. Ya, tidak ada klaim hak cipta. Terus pastikan di YouTube Studio itu, di analitik YouTube juga tidak ada pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Ya, tidak ada pelanggaran. Jadi semuanya aman, clear, baru kita pastikan klik daftar sekarang. Ya, kalau kita sudah daftar sekarang, kemungkinan nanti aman karena semuanya sudah kita antisipasi, semuanya sudah kita periksa sehingga tidak ada kekhawatiran daftar monetisasi kita ditolak. Itu teman-teman ya, sekilas informasi terkait kekhawatiran subscriber maupun 4.000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Kalau ada informasi yang saya sampaikan tidak tepat, silahkan di komentar saja. Nanti kita diskusi bersama-sama, atau memang kalau ada kekeliruan-kekeliruan silahkan diperbaiki, atau silahkan di komen, dan itu memang kalau memang saya salah, mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini.
Jangan lupa bantu untuk klik tombol jempolnya, juga tombol subscribe-nya, agar kita sama-sama tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.